malam, Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus. Terima kasih untuk kehadirannya dan tanpa terasa kita sudah berada di beberapa hari di pertengahan bulan Februari. Dan kalau kita bicara bulan Februari, pasti kita akan berbicara mengenai Valentine ya. Hari di mana kita mengingatkan kembali dan diingatkan kembali untuk saling mengasihi dan saling mengampuni dan juga saling melayani satu dengan yang lain. Nah, biarlah pada kesempatan sore ini kita yakin dan percaya firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Dia hadir dan Dia telah terlebih dahulu menunggu kita dengan penuh kasih, karena kita tahu datang ke rumah Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kita, ada penghiburan, ada kekuatan, dan selalu ada pengharapan. Dan biarlah kita saat ini menyadari kehadiran kita bersama-sama. Kalau mungkin tadi kita belum sempat menyapa satu dengan yang lain, sekarang kita bisa melihat ke belakang dan ke samping ya. Ya, katakan shalom. Ya, kita punya wajah-wajah baru. Mari, Bapak Ibu, saudara dan saudari, saya mau mengajak kita menyapa satu dengan yang lain lewat pujian. Katakan, ku kasihi kau dengan
Bapa, ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan dengan penuh kerinduan. Engkau tahu setiap kami lebih daripada siapapun yang terdekat di dalam hidup kami. Engkau mengenal kami, Engkau mengetahui setiap harapan kami, Engkau tahu setiap kerinduan kami, bahkan Engkau juga tahu akan setiap persoalan dan sakit penyakit yang kami alami. Saat ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan dengan adanya yang apa ada pada kami. Sungguh tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memenuhi seluruh kehidupan kami. Hanya Engkau pribadi yang mengenal kami, ya Bapa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu
lembutkanlah setiap hati yang keras. Biarlah saat ini Engkau menggemburkan hati kami agar menjadi tanah yang subur, sehingga ketika benih firman-Mu ditaburkan, sungguh masuk ke hati kami yang paling dalam, berakar, bertumbuh, menghasilkan buah yang melimpah, dan kami semua boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup, yang mengalami kebaikan Engkau, yang menikmati kemurahan-Mu, dan yang mengecap dan melihat betapa baiknya Engkau di dalam hidup kami. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya ketika Engkau telah menghadirkan Bapak Indra Hermijanto di tengah-tengah kami, itu bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau telah mempersiapkan Bapak Indra untuk menyampaikan firman-Mu. Firman yang bermata pedang dua, yang membentuk hati kami dan membentuk hati setiap orang yang mendengarkannya. Dan biarlah kami menjadi indah dan berharga di mata-Mu Tuhan. Kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu, dan saat ini biarlah kami memberikan telinga kami, hati kami untuk firman yang Kau taburkan kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan dari Bapak Indra. Silakan Pak Indra. Shalom semuanya. Selamat malam. Ada bahagia dalam Yesus. Amin. Harus. Karena Dia segalanya. Tanpa Dia, nggak mungkin kita memuji memuliakan. Aduh, luar biasa. Ini hari saya sungguh bahagia dan merasa terhormat untuk membawakan dan sharing firman Tuhan. Saya mohon Bapak Ibu semua sekalian turut mendoakan supaya Yesuslah yang dipermuliakan. Amin. Amin. Baik. Firman-Nya sudah siap. Ini hari kita mungkin perkenalkan dulu, mungkin ada yang belum kenal saya. Nama saya Giovanni Indra, dan saya sudah nikah dengan istri tercinta Joyce, 43 tahun saja. Anak dikaruniai 5, cucu jalan yang ke-6. Yang dari bulan Juli ya, iya. Begitulah bahagianya kalau sudah lewati gelombang-gelombang. Di mana gelombang itu ada yang redup, ada yang naik, ada yang redup, tapi itulah suatu pengalaman yang indah, pengalaman yang kita bisa renungkan, nostalgia yang indah-indah yang kita harus ingat. Yang jelek-jelek pasti banyak, tapi kita lupa. Forgive it. Kenapa? Karena rumah itu bisa jadi surga, bisa juga jadi neraka. Jadi ini yang harga mahal yang kita ingin ingatkan hari ini, bahwa untuk merasakan sukacita dan damai sebenarnya kita anggap remeh, kita anggap sudah wajar lah, kita sudah berusaha, sudah berjuang, ya, sudah mendapatkan nafkah, sudah bisa mandiri, ya, anak-anak sudah mandiri, apakah sudah cukup? Dan itu mahal banget, nanti kita sharing ya. Baik, ini hari kita langsung aja ikut bacaan pertama pada hari ini, Kejadian 4
Tapi kita baca 1 sampai 8 saja karena terlalu panjang ya. Mari kita mungkin satu orang yang baca supaya bisa sama-sama. Oh ya udah supaya masuk gitu ya. Oke. Silakan 1, 2, 3. Kemudian demikian sabda Tuhan. Jadi kita lihat di sini bacanya sangat simpel kelihatannya, di mana Tuhan menceritakan di Alkitabnya bahwa ada turunan Adam sama Eve yang melahirkan Habel dan Kain. Nah di sini kenapa Tuhan bisa membedakan? Dan perlu digarisbawahi bahwa dosa pertama yang besar adalah di sini, dan dosa yang besar ini adalah kecemburuan. Dan ini kita harus waspadai dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita cemburu kepada siapapun, karena di sini contoh yang sangat jelas. Anak pertama daripada Adam sudah ada pembunuhan. Tapi itu yang bukan yang kita ingin fokus hari ini. Nah, tapi tema yang kita bawakan adalah persembahan yang diindahkan Tuhan. Apa sih yang diindahkan Tuhan? Seringkali kita yang simpel kita bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Intinya ke sana. Di luar yang nomor satu adalah kasih Allahmu dengan segenap seluruhnya kita, keberadaban kita kepada Allah. Kedua adalah kasih sesama. Tetapi di bacaan ini di kejadian ini, kalau kita lihat bahwa kenapa Tuhan mengindahkan Habel daripada Kain, sampai Kain jealous, cemburu sampai bunuh sang adik. Diperhatikan bahwa Kain diberikan untuk menjaga peternakan, ya, untuk pertanian, dan dia juga memberikan kepada Tuhan. Dia punya sebagian daripada pertanian itu. Tapi di sini dijelaskan bahwa di ayat 3, Kain itu mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Tapi kalau Habel dia beda. Kalau diperhatikan, dia memberikan korban persembahan anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan si Habel itu. Kenapa sih? What is the difference? Apa bedanya antara Kain sama Habel itu? Nah, ini diperingatkan kepada kita. Bagaimana kita
di dalam kehidupan kita dengan yang sudah kita dipilih secara pribadi. Kita semua sudah dipilih. Saya juga merasa sangat dipilih. Kalau nggak dipilih, saya nggak bakal berani berdiri di sini karena Tuhan yang pakai. Nah, kenapa sih Tuhan memilih kita yang ada di sini? Dan ini contoh perbandingan Habel dan Kain dengan kehidupan kita. Nah, bukan yang kita pikir bahwa yang mudah, pokoknya kita berbuat sudah sebaik saya tidak nipu orang, saya tidak bunuh orang, ya cukup. Tapi, dan inilah yang saya ingin tekankan, bahwa Tuhan memilih kita secara pribadi, secara khusus. Kenapa? For what? Apakah cukup? Kita datang, kita dengar firman, kita datang, nyanyi pujian, lalu pulang. Coba, is that enough? Saya secara pribadi, sebelum saya kenal Yesus, bukan main. Dan mungkin saudara-saudara juga mengalami yang sama. Sebelum kenal Yesus, waktu itu saya stres berat, tertekan rasanya. Dalam kehidupan nggak pernah puas, kerja. Nah, saya kenal Om Setiadi yang kerja keras. Oh iya, saya perlu memperkenalkan sedikit. Om Setiadi dan Tante Yong ini adalah ayah dan ibu daripada besan saya. Jadi anak saya nikah dengan anaknya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebabnya kenapa? Karena beliau tidak pernah keluar malam. Sudah berapa lama, Bu? 3 tahun. Tapi puji Tuhan, ini hari tersentuh saya. Dan waktu saya ajar, waduh luar biasa, Tante. Waktu saya ajar, Tante bilang, dan saya tahu, Tante nggak sulit tahu, Tante nggak mungkin, saya udah dengar. Tapi saya ingin supaya Tante doain aja. Terus Tante bilang, oh sorry saya nggak bisa datang, tapi kalau bisa Zoom. Sekarang udah ada Zoom kan? Nah, dan kalau ada Zoom saya ikut Zoom. Terus saya bilang, oh Tante apa? Doain saya aja. Tante doain. Saya doain ya dalam nama Yesus, dalam bahasa roh. Waktu saya baca itu kalimat langsung Tante bener. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus kita. Dia ingin memakai kita semua. Untuk apa? Bukan untuk buka-buka, bukan. Untuk memuliakan Tuhan. Nah, waktu itu ini sedikit sharing bahwa waktu itu selalu bermasalah dalam kehidupan saya, termasuk dengan istri saya, Kiki atau Joyce. Waduh, selalu cobaannya banyak, berat, perang dulu. Lucu ya, pembantu aja sering ganti. Benar, ganti mulu. AC lah rusak, inilah di perusahaan pusing aja, nggak puas-puas. Efeknya apa waktu itu? Jadi penyakit. Saya sakit. Sakitnya ya, waduh, udah nggak bisa dibayangkan. Waktu itu saya sakit di leher sampai pusing. Nah, kalau saudara ada yang migrain atau apa, yang cari itu. Waduh, waktu itu saya pusing sampai keringat ini. My face become white. Kenapa? Saking sakitnya putih, keringat dingin. Terus sakit apa lagi ya? Pinggang, sakit juga. Terus di perusahaan juga, aduh, banyak sekali problem. Nah, kita lihat di 1 Korintus, next slide. 1 Korintus 1:26. Yuk kita baca sama-sama. 3 ayat.
tuh sebetulnya sini jelas bahwa kita tidak cukup ya, untuk berdiam saja. Dan coba deh ingat-ingat bagaimana kita dahulu sebelum adanya Tuhan di dalam pribadi kita. Wah, luar biasa. Seperti yang saya tadi ceritakan. Aduh, parah banget. Parah banget. Bahkan saking berantem, udah cerai, udah nggak bisa dihitung. Ya, saya udah hampir bangkrut, saya sakit, terus terang banyak problem di dalam keluarga, termasuk di dalam warisan. Kalau dengar-dengar, mungkin tante juga banyak dengar ya om ya, kalau kita sudah pulang, orang tua udah pulang, itu anak-anaknya bisa berantem. Dan banyak yang akhirnya habis juga. Jadi waktu itu masalah warisan lah, problem dan sebagainya. Nah, saya masih ingat. Dan saya juga ingatkan kepada kita semua. Pengalaman kita dulu gimana? Dan setelah ketemu Tuhan bagaimana? Luar biasa. Tuhan membantu yang betul-betul mencari Dia. Amin. Yang betul-betul mencari Dia. Tapi kita mesti memberikan yang Tuhan indahkan. Persembahan kita apa? Yang pasti semua yang buruk-buruk itu sampai saya ambil terus terang nih, hampir bunuh diri. Padahal cukup, hidup cukup, mobil ada, rumah ada, semua ada, anak 5. Joni yang keempat dan istrinya anak 5. Tapi udah ngomong, kenapa? Tanpa Tuhan. Ya, maka dari itu tadi saya ingatin, hidup itu kalau betul-betul kita mau merasakan sukacita dan damai, itu mahal. Tidak semudah itu. Mungkin you punya segalanya, tapi kalau nggak ada Tuhan, it's nothing. You don't feel it, tidak terasa. Manis saja antar, asin juga antar. Nggak ada artinya. Ini remember, anak-anak muda, remember that. Nah, setelah saya dipilih, saya berusaha untuk pelayanan, bawa firman dan sebagainya, luar biasa. Jadi seolah-olah kayaknya kita dijaga oleh Tuhan. Nanti kita ada lebih dalam lagi mengenai pemberkatan Tuhan. Dan tidak mudah, tidak cukup untuk kita hanya duduk. Yang penting saya tidak berbuat apa-apa. It's not enough. It's not enough. Jadi dengan firman pulang Islam. Jadi untuk apa kita diberi? For yang pasti semua tahu amanat agung, ya kan? Semua tahu kan? Jadikan seluruh umat muridku, baptis mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini betul-betul amanat Tuhan Yesus sebelum Yesus naik diangkat ke surga. Jadi artinya ini dipanggilnya amanat agung, amanat yang sangat penting. Jadi tidak cukup untuk kita aja, kita nikmatin aja sendiri, not enough. Itu bukan yang Tuhan inginkan. Dunia kita, oke, waktu muda kita harus kerja, harus belajar sampai kita bisa mandiri, bla 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 bla. Kalau kita sudah mandiri apa? Udah jangan saya aja deh, udah dia aja deh. Saya mah di rumah, di tempat yang enak, tempat aman. That's not what God wants. Banyak yang kita bisa lakukan. Ada saudara saya, kaya banget, mobilnya aja mungkin kira-kira 20 sampai 30 miliar mobilnya saja. Tapi ujung-ujungnya apa? Istrinya udah mau bunuh diri di Jepang, tante. Lucu ya? Itu kalau tanpa Tuhan. Ada lagi satu, dia kerja, udah ntar God later. Udah maju, udah mandiri, udah kuat.
udah bisa menghidupkan diri sendiri, tapi nanti dulu, tunggu dulu. Akhirnya terlalu greedy dalam usaha, akhirnya dia sampai bunuh diri, tembak, dos. Ini sebagai contoh-contoh bahwa tidak murah kalau kita mau betul-betul damai dan sukacita dalam Tuhan. Kita harus berjuang dalam kehidupan ini. Dan saya terus terang merasa orang bodoh. Saya nggak pintar, terus terang nggak pintar. Jadi seringkali kita kalau di dalam kalau diminta sesuatu, seringkali kita bilang, aduh, saya mah nggak pintar, saya bodoh, saya lemah, saya kecil, siapa yang mau dengar saya? Saya bukan siapa-siapa. I'm nothing. What can I do? I cannot do anything. Itu seringkali kita bicara. Tapi justru yang tadi kita baca di 1 Korintus 26:28 mengatakan bukan yang pintar yang Tuhan pakai. Yang dia mau pakai itu kita. Justru yang lemah, yang merasa bodoh, yang merasa nggak bijaksana, yang nggak ada hikmat, itu yang mau dipakai. Dan yang penting kita mau langkah. Nggak usah besar-besar, langkah kecil. Ya? Langkah kecil, Tuhan yang nanti mau buat langkah yang besar. Amin. Jadi kita mesti langkah dulu. Kenapa? Kita diberikan memilih. Kita diberikan kemampuan memilih. Tuhan tidak akan memaksakan. Kita bukan robot. Tapi kita ingin dipakai yang kita merasa nggak kuat, nggak bisa, malas, apalagi kalau kita malas. Seringkali banyak orang yang malas juga. Bukan hanya karena dia malas, alasannya 1001. Saya nggak bisa, saya nggak ada waktu, nanti aja dulu, dan sebagainya. Yang pasti 1 Korintus 12 ayat 7. Coba kita baca bersama. 1, 2, 3. Untuk kepentingan bersama. Jadi bukan untuk diri kita enak. Aduh, saya udah diberkati Tuhan, saya punya keluarga bahagia, anak sudah 5, cucu udah 6. Ya udahlah, saya di rumah aja deh, happy, makan di rumah, mau apa juga bisa makan, cukup. But is that enough? No. Tuhan tidak inginkan demikian. Tuhan mau kita berjuang. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. That is our job. Tugas kita untuk mencari Tuhan, dekat kepada Tuhan. Bukan berarti nanti besok kita bangkrut, enggak. Tapi yang seperti saya saksikan tadi, you boleh mempunyai seluruh dunia, tapi tanpa Tuhan yang memberikan damai dan sukacita, no meaning. Nggak ada artinya. Jadi apa yang kita telah terima, jangan lupa itu bukan untuk diri kita sendiri, untuk bersama. Jadi kita tuh harus keluar dari comfort zone. Jangan selalu di tempat yang nyaman, tapi kita harus berjuang untuk menjalankan firman Tuhan, cari Tuhan, bekerja di ladangnya, mencari umat-umat baru dan sebagainya. Nah, contoh tadi yang Habel, kenapa dia diindahkan Tuhan? Karena dia bukan sekedar kasih kain, dia bukan hanya ambil dia punya pertanyaan, dia ambil sebagiannya, dia kasih. Yang bagus, bukan berarti itu baik. Dia memberikan persembahan kepada Tuhan, itu sudah baik. Tapi Habel beda. Dia satu, dia memilih yang suruh. Dia mesti simpan tuh yang suruh, disimpanin dulu. Udah disimpan, dibikin gemuk, dipupuk, dikasih
dikasih makan yang enak. Itu apa? Disembelih. Sembelih kan bau. Ya kalau kita ke tempat kambing baunya sekawan. Tapi itu si Habel itu betul-betul berjuang. Untuk apa? Untuk yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Lalu itu minyak-minyak yang gemuknya dipotong-potong baru diberikan sebagai persembahan. Nah ini perjuangan. Jadi ini mengingatkan kita semua dan saya himbau supaya ayo kita harus berjuang. Jangan di tempat nyaman terus. Karena damai dan sukacita, kesetiaan. Saya sama istri dulu gak pergi. Saya salut sama Kiki. Kalau dia nggak sabar, udahlah habis. Saya ini hari nggak bakal bisa main cucu. Baik-baik, pasti udah bisa rumah dan anak-anak. Pokoknya puji Tuhan. Tapi itu tidak murah. Jangan pikir itu begitu datang begitu aja. Nah, ini yang coba kita lihat firman hari Minggu ya, di bacaan pertama. Kita baca sedikit ya. Coba. Oke. Saya sebutin aja. Itu di Sirah 15 ayat 15 sampai 19. Nanti bisa baca itu bacaan pertama yang kemarin. Kita dapat memilih mau atau tidak setia dan melakukan perintah Tuhan. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa kita mempunyai hak memilih. Kalau kita nggak mau, bisa. Tuhan nggak bakal. Tuhan nggak bakal paksa kita datang. Tidak akan memaksa ibu, bapak setia datang. Dengar firman di mana? Rindu kepada firman dan saudara sekalian. Tuhan memberikan kita hak memilih. Kita boleh go this way or you go that way. That is our choice. Dan kedua, Tuhan taruh api dan air di depan kita. Kita dapat memilih mau menjamah yang mana. Tuhan kasih. You mau water or you want fire? It is our choice. Tuhan tidak bakal memaksa. Yang pilih api dan enggak. Dan ini jelas di yang terakhir dikatakan kita diberikan kebebasan memilih apakah kita mau jalan yang hidup atau yang mati. Hidup atau mati? Apa sih hidup? Keselamatan. I don't think so. Mati? I don't think so. Bukan mati secara fisik, tapi hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sukacita dan damai. Terus terang kalau kita lagi perang saya sama Joyce, buset, itu kayak apa ya tante ya? Mungkin tante banyak pasti tapi ya manis, saya yakin manis. Itu kayak gorengan udah panas gitu. Kayak begitu kalau udah lagi perang lagi. Dan di rumah itu nggak ada kedamaiannya. Pahit, sakit hati, kebencian, ingat masa lalu terus. Tapi di dalamnya Yesus ada damai, sukacita, ada mengampuni. Saya sampai pernah kuing di depan istri. Saya minta maaf karena dulu itu kerja. Dipuji Tuhan, Joyce begitu kuat. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan memberi dia kemampuan untuk mengampuni saya. Nah, untuk sekarang dijelaskan tidak cukup untuk kita diam saja, tidak cukup untuk kita tempat nyaman. Apa sih yang kita mesti lakukan? Tuhan bilang di Matius 5 ayat 44 dan di Matius 5 ayat 46, di mana Tuhan bilang bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Aneh, masa musuh kita? Kalau tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan, impossible. Harus dengan kuasa Roh Kudus dan lewat kekuatan dari Tuhan kita.
Dan kita harus memberi, bukan mengasihi atau memberi bantuan kepada yang bisa membalas kita. Bukan. Jadi Tuhan menekankan kalau kita mau membantu orang, kalau kita mau melayani orang, bukan kita lihat ke atas, tapi justru kita harus lihat ke bawah. Bahkan musuh kita, kalau kita lihat ke atas, wah, saya ngundang Lim Suryo makan. Lim Suryo, my father's friend, ajak dia makan. Besok apa? Diajak saya, udah lunas. Tapi yang kita harus lakukan adalah kita lihat yang kecil, yang di bawah, bukan yang di atas. Itu yang dikatakan Tuhan. Jadi jangan selalu melulu lihat, wah, mentang-mentang dia bos, wah. No, justru Tuhan ingin kita yang kecil-kecil. Termasuk juga di dalam pelayanan. Seringkali kita kalau pergi ke persekutuan doa, ke gereja, dengan firman, kita selalu maunya itu yang enak, yang menggebu-gebu, yang ramai ratusan orang. Kalau yang ini bukan di PD ini mampus ya. Tim ini berjuang 38 tahun, 38 tahun loh kata PD. Nah, jadi apakah seringkali kita pikir di sini sepi di sini nggak banyak umat rasanya males, lemes. Di sana tuh lebih enak, firmannya enak, umatnya lebih menggugup. Tuhan nggak mau yang kayak begitu. Tuhan mau kita membantu melayani yang justru yang sulit, yang susah, yang sepi, yang nggak ada rasanya, nggak ada api, nggak ada api Roh Kudus. Justru kita ini semua, justru kita sudah dimurahi, kita dipilih, api-api kita yang bergabung supaya bisa hidup ini. Jadi jangan kita mencoba mencari tempat yang lebih ini, lebih meriah, lebih ini baru. Justru Tuhan menginginkan kita lihat yang kecil, lihat yang justru yang susah, yang lagi sekarang, yang udah hampir top itu yang kita mesti bantu. Bukan yang lagi segerbuk-gerbuk kan. Tuhan juga datang kepada ke dunia untuk yang sakit, bukan yang baik. Itu jelas di dalam firman. Jadi di dalam pelayanan juga penting. Bukan artinya kalau kita sudah senior harus dihormati atau nggak usah. That's not what God wants. Kalau kita sudah dihormati, udah. Yesus sudah nggak perlu berkati kita karena kita sudah merasakan lunas. Dia hargai, wah ini hebat ya, wah Kristen hebat, udah. Lebih baik jangan. Dan itu jangan kita membuat kita jadi down. Nggak ada yang hargai ini, gua di sini nih, gua dipuji terus nih. Nah, justru yang kita bukan melayani manusia, kita melayani Tuhan. Amin. Amin. Lalu apa sih yang kita bisa dapatkan? Bukan berarti kita harapi, bukan berarti kita pelayanan. I hope dengan pelayanan saya dapat ini honor ini. Itu udah salah. Ya. Tempoh hari saya ada baca kutipan dari Kisah Rasul ayat 16. Bab 16 ayat 13 sampai 18. Itu mengenai Lydia. Dia baru bertobat, lalu dia orang perempuan yang kaya, pengusaha kaya, dan karena dia bisnis kain ungu, zaman dulu tuh kain ungu adalah barang mahal. Nah, saya bilang ke Tante Yong juga, Tante Yong persis dengan kayak Lydia. Kenapa? Tante Yong itu setiap hari kirimin saya bacaan. Luar biasa. Kita saling sharing selalu. Disitulah ada, walaupun
kelihatannya kecil, memang Tante Yo udah gak kuat. Sekarang untuk datang aja, puji Tuhan, Tante Yo, terima kasih. Tuhan memberkati Tante Yo dan Bapak Setiadi yang begitu rindu akan firman Tuhan. Jadi, dan saya percaya bahwa dengan adanya hati pelayanan di dalam Ibu Yong dan Pak Setiadi selalu diberkati. Informasi aja supaya lebih mengenal Tante Yong sama Pak Setiadi. Beliau berdua adalah ayah daripada besan saya. Jadi anak saya yang kelima, Jenis, kawin dengan cucunya Ibu Yong dan Pak Setiadi, namanya Devi. Jadi puji Tuhan, suatu kehormatan untuk kedatangan Bapak Ibu. Contoh yang jelas ya, saya bergerak di bidang tekstil, kain juga. Dan teman saya yang pelayanan namanya Yuli, yang duduk di depan sini. Yuk, ini Yuli, dia persis juga katanya, kayak Lydia. Dia tuh pelayanannya yang waktu itu masih COVID, masih Delta ya. Dia sudah buka rumahnya untuk pelayanan, untuk ada PD, Zoom PD. Kebanyakan kalau para ibu-ibu setahu saya sensitif banget, takut. Delta, kalau Tante Yo nggak boleh, udah ya kan, kayak kita udah ubahan banyak ya pasti dia bahaya. Tapi dia buka pintu untuk Zoom dan sebagainya. Apa yang terjadi? Satu hari saya ke Tanah Abang. Kebetulan kan langganan kita banyak di Tanah Abang juga. Sana saya ngomong-ngomong, dia salah satu langganan udah lama. Saya lagi nyari orang, dia jual karpet, bla bla bla, singkat cerita. Oh, itu yang di samping, blok apa namanya? F. Itu yang blok F ya. Dia bilang aneh. Kenapa aneh? Tahu nggak? Toko itu sederetan semua, jualannya sama persis. Tapi yang paling laku kebanyakan ada ke tokonya F berapa? F28. Jadi kalau dia mau ke sana ya, ini luar biasa. Beri kemuliaan Tuhan. Aduh, kaget, bener, aneh. Orang-orang Tanah Abangnya bingung, kok bisa begitu ya? Barang sama, mungkin harganya juga sama, tapi lihat di muka Yuli mungkin malaikat kayaknya. Sama suaminya tuh kam-kam di belakang. Berduaan, aduh, Tante Yong, mereka berdua ya, badai udah naik turun. Beri kemuliaan lagi untuk Tuhan. Haleluya. Nah kita baca yuk Ayub 1 berapa? 19 sampai berapa? Ya, Ayub 1 ayat 9 sampai 12. Ayo silakan. Wow, luar biasa. Demikian saja Tuhan. Ini coba dibaca yang jelas, yang contoh-contoh yang saya berikan. Ini firman-Nya sangat membuka mata kita, hati kita, bahwa waktu ceritanya Ayub, jangan lupa, dia begitu kaya,
pokoknya serba ada, bahkan dia takut akan Tuhan. Nah, saya percaya di sini juga semuanya takut akan Tuhan. Amin. Nah, tapi ada saatnya dan bahayanya. Ini yang saya bilang, bahwa kehidupan ini tidak cukup harta dunia saja. Sama kayak si Ayub, dia punya segala. What happened? Dan di sini artinya ada pagar keliling dia dan keluarga dia. Siapa yang memagari? Allah. Harta dari akar dipekot. Kenikmatan kita bisa ngerasa enak itu dari akar. Itu dia yang saya maksud. Kita boleh punya segala, tapi kalau Tuhan cabut, dicabut, it's all gone. Walau yang lebih worse lagi, you masih punya segalanya, tapi tidak bisa merasakan sepeser pun. Jadi apa itu perjuangan semua? Kita kalau usaha mungkin Om Setiadi sama Tante Yong untuk 7 turunan nggak habis guys. Tapi untuk menikmati hidup ada pagar itu. Jadi bukan harta duniawi yang membuat kita damai dan sukacita, tapi hanya Yesus. Dan bagaimana? Nah, jelas di sini ini hari dijelaskan mengenai Habel sama Kain. Habel betul-betul berjuang. Kain apa? Ya kasih sebagian. Mungkin kalau dia betul-betul mau berjuang, mungkin dia kalau memilih apel, ya dia pilih yang warna merah, yang matang. Ya mungkin kalau yang ahli durian tahu, kalau pilih durian kan mesti dicium, ya kan? Apel juga kalau dicium kan wanginya nggak begitu manis, betul nggak Tante? Mesti ada wanginya kan? Mana juga. Nah mungkin kan Kain itu ya seperti dia udah terbatas. Ini yang berbeda dengan si Habel, di mana dia betul-betul dengan teliti, dengan berjuang, dengan hati-hati, memilih yang terbaik, yang sulung untuk siapa? Untuk Tuhan. Maka dari itu kita ini diberi kesempatan, tapi jangan lupa Tuhan tidak akan menarik kita. Enggak. Kita yang harus memutuskan. Yes, I want to do something for God. I want to suatu berkat, termasuk dalam keluarga. Saya sekarang bisa. Tadi juga udah cocok. Saya belajar dari koko saya, Hendra. Dia bilang, kalau saya sekarang dia udah bertobat, udah berapa ya, setahun 2 tahun ya. Dia bilang, kalau dulu dia nyep, ya, dan seterusnya ya, itu dunia biasa ya. Nah, tapi sekarang nyep, gini tidak, terus bisa bertahan. Itulah kalau kita bersama Yesus, kita dipagari oleh Tuhan, kita dijaga dan dibina supaya ada kedamaian dan sukacita. Dan itu mahal, sangat mahal. Jadi tidak cukup kita hanya diam tempat nyaman, tapi harus berjuang keluar. Ya, saya percaya saat ini di persekutuan doa lagi buka ya untuk pelayanannya, untuk regenerasi. Nah ini yang muda-muda nih, kayak mantu saya, ya kan, anak saya, ini bisa masuk. Berjuang apa aja, yang kecil-kecil. Tinggal 1 menit. Saya kesaksian sedikit sebelum saya tutup firman yang terakhir. Jangan pikirin untuk pelayanan yang besar-besar. No, yang kecil. Seperti Bu Nani, Cun, ya, aduh luar biasa.
Dia merangkul sebenarnya. Banyak orang yang banyak masalah, apalagi anak-anak muda sekarang. Banyak yang mau cerai, ya, udah gak ada sukacita dalam keluarga. Yang suaminya kemana, istrinya kemana, pokoknya duit gitu. Dan bahkan ada yang seperti saudara kita bunuh diri. Saya rasa kita juga banyak teman-teman yang kita bisa mendengar, mempengaruhi. Atau kita juga bisa contoh pergi pelayanan. Dulu ada waktu zamannya Rina, pergi doain orang sakit, bukan? Doain orang sakit dan nah ini kita harus berjuang. Mari saya ajak teman-teman yang masih kuat, masih segar. Banyak orang yang butuh bantuan. Kita support, tim support. Saya jamin. Ya Bu Yuli, Christine, Riyati, Kamkam, Pak Sono dan sebagainya. Berjuang. Untuk apa? Kita mempengaruhi Yesus kepada mereka. Banyak orang belum tahu. Dia udah Yesus tahu, tapi dia perlukan penyambung lidah itu kita ini untuk menyampaikan ke mereka betapa indahnya bersama Yesus. Ada jalan keluar, ada kelim dan sebagainya. Saya rasa semua kita tahu. Tinggal kita memilih mau atau enggak. Atau kita bilang enggak deh, jangan saya deh, soal aja deh, males banget. Jangan ya. Jadi supaya kita selalu dikelilingi damai dan sukacita di dalam keluarga. Ingat, di rumah itu bisa surga, bisa juga jadi neraka. Yeremia 17 ayat 10, ayat terakhir. Ya, silakan. Aku Tuhan yang memiliki hati yang budi pekerti untuk memberi balasan kepada setiap orang setimbang dengan kita setimbang dengan hasil perbuatan. Amin. Jadi ini sangat singkat dan mengingatkan kita Tuhan setiap hari melihat kita. Memang kita tidak merasakan melihat Tuhan, tetapi firman hari menyatakan bahwa Aku Tuhan menyelidiki hati dan menguji batin, uji batin kita. Jadi jangan hanya di tempat yang lalu keluar ya. Dan dengan memberi balasan ya, seperti yang Ayub tadi cerita. Setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatan. Mari saya ajak kita semua supaya sadar apa sih yang Tuhan inginkan, persembahan apa sih yang indah untuk Tuhan. Dan Dia selalu melihat dan Dia akan menghadiahkan kita yang terbaik untuk kita semua. Amin. Terima kasih Pak Indra. Seberapa banyak yang dari malam hari ini yang merasa sungguh diberkati oleh kesaksian Pak Indra? Kita beri sorak-sorai buat Tuhan. Bapak Ibu, karena tadi udah disinggung ya toko saya tuh, wah toko saya paling ramai ya Pak ya di Blok F ya. Di sini juga ada Pak Edi yang orang Tanah Abang ya. Cerita singkat supaya jangan wah tokonya ramai banget ya, besok pada berbondong-bondong ke tempat saya. Ya, saya membantu suami saya, Kamkam namanya, sudah hampir 25 tahun. Jadi, kenapa kita bisa ada di pelayanan ini? Kenapa kita bisa ada di persekutuan doa ini? Karena kita semua adalah menyaksikan kebaikan Tuhan. Kenapa? Ketika pada saat tahun 98 itu terjadi kerusuhan ya, dan perekonomian itu turun sampai sedemikiannya, dan itu keluarga suami saya yang ada di Tanah Abang itu mengalami inflasi yang begitu tinggi dan harus bayar bayar hutang bank yang begitu berat ya. Terus waktu itu begitu berlalu sampai ketika Tanah Abang itu kebakaran.
bisa naik terus gitu ya. Tetapi kenapa kita bisa kuat? Saya dan suami saya ditempa dan dibentuk lewat persekutuan doa ini. Jadi tanpa terasa persekutuan doa ini sudah 37 tahun lebih, hampir 38 tahun 2023 ini. Dan saya ada di sini bersama dengan suami, bersama juga teman-teman saya yang ada di sini semua. Kita semua telah menyaksikan betapa baiknya Tuhan. Ketika Tanah Abang kebakaran dan semua mengingatkan kepada kita betapa kalau kita punya semuanya, dan seperti tadi yang dibaca mengenai kitab Ayub, ketika Tuhan memperkenankan semua milik kita itu diambil, kita ini bukan siapa-siapa. Pada saat kita merasa kita ini dalam keadaan yang oke-oke aja, baik-baik aja, malah lebih dari oke, tetapi ketika Tuhan izinkan itu semua terbakar, kita ini bukan siapa-siapa. Dan saya bersyukur kita jatuh, tapi Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak. Oleh karena apa? Karena setiap Senin itu firman Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Teman-teman saya ada Cilusi, ada Lucy B, ada Lucy K. Kita semua yang hadir di sini, walaupun 2-3 orang, walaupun nggak sampai 50, tetapi kita adalah orang-orang yang setia datang ke PD setiap hari Senin karena kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Katakan kepada kiri dan kanan, saya telah merasakan kebaikan Tuhan. Ya, kasih lagi ke belakang, katakan, saya adalah orang yang melihat kuasa Tuhan bekerja. Yes, kita bisa Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan, terima sukacita
dalam persembahan. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik seperti Habel yang mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Kita katakan, ku mau membalas kasih-Mu, ku mau membalas cinta-Mu, ku mau memberikan semua yang terbaik karena Engkau yang telah terlebih dahulu mengasihi dan memberkati setiap kami. Sesungguhnya yang kami bawa adalah 5 roti dan 2 ikan. Tetapi karena kasih-Mu, karena mujizat-Mu, karena berkat-Mu, Engkau telah melipat-lipat kalikan ganda, sehingga melalui 5 roti dan 2 ikan itu Engkau memberikan berkat yang begitu berkelimpahan hingga tidak akan pernah habis. Malah ada 12 bakul, jauh melebihi apa yang telah kami berikan kepada-Mu Tuhan. Itulah kebaikan-Mu yang telah kami terima di dalam hidup ini. Kami adalah saksi-Mu yang hidup, yang telah menikmati, yang telah merasakan, dan telah mengejar betapa baiknya Engkau Tuhan. Dan biarlah melalui persembahan yang telah kami berikan ini, kami boleh memanfaatkannya untuk bekerja di kebun anggur-Mu dengan lebih dan lebih lagi. Karena sungguh tuai yang begitu banyak tetapi pekerjanya sedikit. Oleh sebab itu kami mohon kepada Engkau yang mempunyai ladang ini, yang punya kebun anggur ini, tambah-tambahkanlah kepada setiap kami ya Bapa, agar seturut dengan talenta yang Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi, kami mau bekerja bergandeng tangan di kebun anggur-Mu, hingga nanti pada saatnya kami pulang ke dalam rumah-Mu yang abadi. Engkau mendapati kami tetap setia. Inilah kerinduan kami Bapa, sertailah segala perjalanan hidup kami, dan biarlah kami terus berkemenangan di dalam Engkau, sebab Yesus Kristus Putra-Mu dialah yang telah memberikan dan menjamin kemenangan itu lewat tubuh dan darahnya di kayu salib. Terima kasih ya Bapa, kami boleh hidup di dalam kemenangan Putra-Mu, dan biarlah kami terus menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan beberapa buah pengumuman. Silakan kepada Kak Bibi. Terima kasih. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyatukan kita pada kesempatan malam hari ini. Seberapapun kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini adalah orang-orang yang sangat dipilih dan diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Bapak Setiadi dan Ibu yang hari ini beberapa kali Pak Indra mention saya penasaran beliau yang mana. Salam kenal dan selamat datang di persekutuan doa berhati kudus itu kembali ke hadirat yang hidup Bapak Ibu. Dan sekali lagi terima kasih
bagaimana Tuhan menyertai perjalanan hidup mereka dan juga boleh menjadi teladan bagi kita semua untuk tetap semangat melayani Tuhan apapun kondisi kita. Amin. Kita beri aplaus untuk Tuhan Yesus Kristus yang sudah memanggil Kak Indra untuk men-sharingkan pengalamannya bersama Tuhan pada malam hari ini. Dan kembali kami mengundang Bapak Ibu teman-teman saudara terkasih untuk hadir di dalam persekutuan doa minggu depan hari Senin di jam yang sama, tempat yang sama. Ajak teman dan sahabat untuk sama-sama mengalami kasih Tuhan di dalam pujian, penyembahan dan pewartaan firman yang akan nanti akan dipimpin melalui pewartaan oleh Ibu Lindawati Peileat dengan tema memiliki roh keberanian. Jadi siapa yang berani membawa teman dan sahabat untuk hadir? Belum dipilih. Nah, ini salah satu contoh kita akan bawa teman, sahabat rindu untuk terus menikmati kasih Tuhan dan berkat yang luar biasa. Jangan lupa ya, sekali lagi ajak teman dan sahabat untuk bergabung di dalam persekutuan doa minggu depan. Dan untuk teman-teman yang rindu kembali untuk terus menggali bagaimana kebenaran firman Tuhan dan men-sharingkan kasih Tuhan, boleh bergabung dan kami terus mengundang di dalam Kombas yang diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Untuk informasi lebih lanjut apa itu Kombas, bagaimana cara bergabung, boleh menghubungi Sisnani di 0896 0111 1397. Dan bagi Bapak Ibu teman-teman yang rindu untuk terus berbagi berkat dan terus mendukung pelayanan karya di dalam persekutuan doa ini, boleh menyalurkan berkatnya melalui rekening BCA atas nama Julia Budianto 241088084. Seberapapun ya Bapak Ibu persembahkan, tentu ini menjadi berkat yang dahsyat untuk persekutuan doa dan karya-karya pelayanan berikutnya. Dan untuk momen yang terakhir, untuk Bapak Ibu teman-teman yang rindu untuk didukung di dalam doa, bisa menyampaikan wujud doanya melalui WA 0813 8551 8769. Setiap wujud doa ini akan kita bawa di dalam praise and worship pertemuan tim setiap hari Rabu. Dan tentunya setiap doa ini juga harus Bapak Ibu saudara sekalian doakan secara pribadi. Kita sama-sama mendukungnya bersama-sama dengan tim persekutuan doa Bunda Hati Kudus. Demikian pengumuman pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Sis Yuli. Terima kasih Kak Wiwit. Teman-teman, mungkin kita kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Kok dari tadi tuh Pak Indra sebutin Pak Setia, Om Setiadi dan Tante Yong, ini sebenarnya siapa sih? Kok mereka sepertinya mengenal firman Tuhan banget ya? Mungkin kita boleh sepatah dua kata ya Bu ya, supaya kita ngerti gitu loh Ibu Yong ini siapa dan bagaimana men-sharingkan cinta kasih Tuhan yang begitu dalam. Silakan Bu, kita kasih aplaus buat Ibu Yong. Luar biasa lah Ibu ini. Kita kasih bangsa yang Bapak mau temenin boleh Pak, kasih semangat Pak. Oh iya. Kalau selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih. Malam ini adalah waktu yang sangat terindah yang Tuhan berikan kepada kami bisa datang ke tempat ini. Itu semua kejadian tiba-tiba, itu semua dari Tuhan. Selama COVID kita tidak suka pergi. Umur saya sudah 88 tahun. Suami 91 tahun.
anak-anak bilang jangan pergi-pergi, ya sudah tua di rumah aja. Dan saya online, saya suka online, saya bayar misa pagi-pagi banyak ya. Berapa waktu saja saya ambil waktu untuk misa, untuk Zoom, saya terus bergerak. Inilah kehidupan. Bilang diam-diam tidak ada kehidupan. Itu di dalam batin itu ada kehidupan. Masing-masing kita dikasih hidup fisik. Yang masih muda, masih kuat, ya sudah umur 60 lebih sudah mulai disebut lansia, tetapi masih kuat ya. Maka itu tadi firman-Nya, kehidupan itu akan bertumbuh terus sampai Tuhan panggil kita pulang ke surga. Ini tujuan kita, surga, betul. Banyak orang tujuannya berbahagia, uang, bahagia kalau banyak uang, enak apa juga bisa beli, ya enak ada duit, betul enak betul. Tuhan juga kasih uang, tapi bukan itu saja tadi firman-Nya bagus sekali. Itu Tuhan bicara kepada kita. Apakah arti kehidupan? Ya, sudah tahu dah semua itu tadi firman-Nya ya. Kalau Tante mau kasih kesaksian sudah umur 88 tahun ini, apa pengalaman hidup? Masing-masing ada cerita, masing-masing batin ya bergerak, bukan? Ya, tadi juga sudah cerita. Masing-masing kita juga dalam suami istri ada cerita, dalam pekerjaan juga ada cerita. Hampir kita punya rumah juga mau disita. Saya berdoa supaya kuasa Tuhan itu bekerja keras. Tuhan itu maha kuasa, ya. Tuhan itu bisa merubah itu air menjadi anggur kembali ya. Mujizat-mujizat terjadi. Saya sudah lama ikut PDKK ini, maka saya dibentuk terus, dibentuk dari masa muda sampai masa tua. Tidak kelihatan mungkin di muka. Kehidupan saya pribadi sendiri tahu sampai di mana pembentukan Tuhan. Ya, saya harus menangkan suamiku. Itu yang Tuhan bilang, engkau menikah ada tanggung jawab, harus selamatkan suami, anak, mantu, cucu, buyut. Sekarang kalau saya berdoa terus sebut namanya satu persatu. Ini Bapak. Aduh, lama banget ya. Semuanya seperti itu. Harus. Kalau ada problem juga, dia sakit, dia lagi ujian, saya kasih tahu. Nih, si David lagi keperluan apa? Tatiana keperluan apa? Rebecca ketemu orang. Agak lama lah ya. Tetapi Tuhan bersukacita. Saya hanya mau Tuhan bersukacita. Bodoh ini suami kelamaan. Tetapi lama-lama pikirnya kalau keluarga kita selamat, itulah bahagia di dunia. Kalau kita sakit, biarpun kaya nggak bisa makan. Tadi kan bilang, biarpun ada duit, makanan banyak, nggak bisa dimakan, nggak boleh. Ya itu pembentukan adanya suami istri, ada pembentukan tiap pribadi, ada pembentukan sampai di mana itu kita tahu sendiri. Dan Tuhan bicara di dalam hati
ada susah. Bagaimana bisa tidak ada susah? Karena kita dekat sama Tuhan. Tuhan jawab. Apa yang kamu rasakan, kamu bilang aja. Saya lagi kesel ini Tuhan. Saya lagi nggak enak ini. Langsung Tuhan jawab. Nggak apa-apa. Sekarang kamu fokus kepada Tuhan Yesus. Fokus. Aku yang pegang hidupmu. Tidak ada manusia yang bisa menjahati kamu. Tidak ada. Aku yang pegang hidupmu, ada di tanganku. Wah, mesti sampai di situ. Mesti sampai di situ hidup itu. Dan Tuhan akan pakai kita. Terima kasih ya. Silakan Om. Dan saya mau memberikan sedikit kesaksian. Kami 65 tahun yang lalu diberkati perkawinannya di gereja Kemakmuran di seberang jalan. Gedung lama. Sudah 65 tahun berjalan. Istri juga, dan saya sendiri dulu tinggal di Bujur Utara. Istri kesehatan, jadi masuk paroki Kemakmuran. Setelah kami berumah tangga, kami pindah ke daerah katedral. Nah, sekarang kami pindah lagi ke daerah Kebayoran, Blok M, Santo Yohanes Peninjil. Jadi aktivitas Ibu Yong ini memang luar biasa. Dua kalau nggak 15 menit nggak selesai. Nah, tapi semuanya bukan ngomong kosong. Terbukti berkat doa beliau, waduh, berkat Tuhan tidak habis sampai hari ini. Terus terang saya masih berusaha aktif karena saya mendirikan perusahaan-perusahaan ini. Memang kita mengikuti keadaan, tetapi seperti saya katakan, berkat Tuhan semuanya berjalan lancar sekalipun dalam pandemi. Karena usaha saya ini banyak sekali, dan yang lebih penting bagian infrastruktur. Disitulah kami mendapatkan berkat yang luar biasa. Cukup saya rasa memperkenalkan diri kami. Banyak terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Thank you Om dan Tante. Nah, sekarang kita tahu bahwa ada seorang pendoa ya Om. Nah, doa seorang ibu sangatlah berarti dan sangatlah kalau bilang surga ada di dalam kaki ibu itu benar banget ya Bu ya. Jadi ibu itulah yang memagari doa anak-anaknya, menantunya, sampai ke cucu-cucu dan buyut disebutin semua ya Bu. Gak ada yang kelewat, luar biasa. Kita beri aplaus buat seorang bunda yang dengan meladani kasih Bunda Maria ya Bu. Baik, kita akan tutup doa ya Bu ya. Dan kita memerlukan doa dari Tante Yong. Boleh ya? Ya Om? Ya, mari kita bangun berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Engkau hadir dari tadi sampai sekarang ini. Engkau sudah banyak bicara kepada kami ya Tuhan tentang kehidupan manusia, yang pribadi kami adalah Engkau yang membentuk. Terima kasih Tuhan untuk firman-firman yang telah kami dengar tadi Tuhan. Engkau sudah pakai hamba-Mu Bapak Indra Herdi
sudah urapi dia untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sadar akan hidup ini tanpa Engkau tidak ada apa-apanya. Bersama Engkau kami berarti ya Tuhan. Sampai masa tua pun kami akan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah kami semua yang ada di sini Tuhan, yang tua, yang muda, semua Tuhan mau pakai. Kau urapi satu persatu Tuhan, talenta apa yang Tuhan berikan kepada mereka, biar bisa diperkembangkan masing-masing, membawakan persembahan yang kudus kepada Bapa di surga. Itulah yang Tuhan mau daripada kami semua. Hidup di dunia ini ada batasnya, ada waktunya harus pulang, dan biarlah kami pulang kepada Bapa yang menciptakan kami, yang membentuk kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Sebentar pulang, biar semua sampai di rumah selamat. Dan tiap Senin ada persekutuan doa di sini. Di mana-mana tiap paroki ada, biar kami semua bergerak terus. Biarpun di rumah kami juga ikut Zoom atau ikut serta seperti offline di sini. Terima kasih biar Engkau pimpin semuanya. Dan yang satu Tuhan jamah sembuhkan mereka, yang susah Tuhan berkati, cukupi semua mereka. Tiap-tiap pribadi bisa berdoa kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan menjawab. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kau pakai semua umat di sini penuh kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Thank you so much, Kang Kayo, Orang kita. Sampai ketemu hari Senin yang akan datang. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Dia akan memberkati segala usaha, akan memberikan kita kekuatan dan harapan.